146. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan, Konferensi Nasional Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional, Asosiasi Pengajaran Hukum Perdataan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya untuk hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerwetweg atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada 1847. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagai pasal 131 JO pasal 163 Insenstagger serta melalui pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak berhenti. KUHP Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan, baik dengan hubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antar kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuhan bagi sistem hukum perdata di Indonesia meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, politik Indonesia yang terus berkembang. Burgerwetweg tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Ia hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda. Hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, transaksi lintas batas dengan melahirkan bentuk-bentuk kontrak perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovasi yang seringkali kita terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Kondisi ini menimbulkan 2 tantangan besar. Dalam satu tantangannya, ketidakpastian hukum, kurangnya regulasi yang adaptasi membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Yang kedua, kesenjangan keadilan, norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kesetaraan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Konferensi nasional ini hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan memodernisasi substansi hukum perdata Indonesia. Diskusi dan sinergi antara akademis, praktis, dan pembuatan kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci dan mewujudkan kebijakan hukum nasional responsif terhadap dinamika zaman. Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum perdata antara lain: 1. Pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti yang terdapat dalam Union Principles of International Composite Contracts. Yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam. Dalam menyusun perikatan nasional, penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan diskronsikan prinsip-prinsip syariah sebenarnya dalam diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti geraha, maisir, riba, dan haram. Kita harus menghindari kesah bahwa semua hukum perikanan hanya bersumber dari hukum barat. Sejak diberlakukannya sejumlah ketentuan dalam KUHP Perdata, sudah banyak yang berlaku agar ada yang dicabut peraturan perundang-undangan nasional, ada pula yang disisihkan oleh keputusan hakim melalui jurisprudensi. Akibatnya, kini hukum perdata kita tersebar dalam berbagai peraturan, tidak lagi utuh di dalam satu kitab. Munculnya pendekatan hukum termasuk hukum ekonomi, syariah yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atau berbagai persoalan perdataan yang muncul di masyarakat telah memberikan warna dalam pengaruh hukum dalam perdata di Indonesia.
Analitis menunjukkan bahwa hingga kini KUHP Perdata masih dijadikan rujukan utama yang bersifat mengikat, sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadiri hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai, budaya, aspirasi bangsa Indonesia. Karena itu, pembaruan KUHP Perdata harus berangkat dari paradigma baru yang mampu menjawab tentang era digital dan globalisasi, sekaligus mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, hukum perdata nasional tidak hanya modern relevan tetapi juga adaptasi dan tingkat global. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadap pada tantangan lain, yaitu yang ke-1, harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. Sinkronasi peraturan lintas bidang, di mana terhadap masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan ekonomi syariah dan arbitrase. Perlindungan hak anak dan perempuan yang dalam persoalan hukum keluarga dan adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Saat ini pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan terhadap berbagai warisan hukum kolonial, kitab kodifikasi, baik hukum pidana maupun perdata. Tengah diupayakan pembaruan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pengingatan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jeripayah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di beberapa peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali dengan satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Di tengah urgensi pembaruan hukum perdata, tantangan hukum yang kita hadapi adalah berbagai penentuan titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas. KUHP Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar di seluruh bumi Nusantara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pengingat kita bahwa perubahan besar tidak tercatat secara instan. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi formasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah, penilaian atas fitur-fitur unggulan KUHP Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan perkembangan menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.